Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Subroma Donata, NPM 2011030164. Di sini saya kelas 2D Manajemen Pendidikan Islam. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dosen pengampu Ahmad Saifullah, Magister Pendidikan Islam. Baik, saya akan menjelaskan tentang mampu menjelaskan dan memahami periodisasi Perang Salib. Periodisasi Perang Salib meliputi 3 periode. Yang pertama, Perang Salib masa penaklukan tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Yang kedua, Perang Salib masa timbulnya reaksi umat Islam tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Yang ketiga, Perang Salib masa Perang Saudara Kecil-kecilan tahun 1193 sampai 1291 Masehi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, Perang Salib masa penaklukan tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Perang Salib atau yang disebut The Crusades atau Al-Hurub Al-Salibiyah merupakan peperangan yang dilakukan oleh orang Kristen dari bagian barat Eropa kepada orang Islam di wilayah Asia Barat Timur Tengah antara tahun 488 sampai 690 Hijriah atau 1095 sampai 1291 Masehi. Peperangan ini diberi nama Perang Salib karena pada itu tentara-tentara Kristen memakai salib di leher atau menulis salib di dada atau memakai selendang merah di bahu dengan gambar salib. Sejarah peperangan antara orang Islam dengan non-Muslim sudah mulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW, antara lain Perang Mu'tah dan Perang Tabuk. Setelah itu diikuti dengan penaklukan Byzantine termasuk Syria dan Mesir pada zaman Khalifah Umar. Dalam ekspedisi penaklukan ini, tentara Islam berhasil menguasai Baitul Maqdis di Palestina. Hal ini membuat orang Kristen marah karena merupakan tanah suci bagi kaum Kristiani. Sebelum Perang Salib terjadi, tentara Norman yang memerintahkan di selatan Italia telah berhasil menaklukkan pemerintahan Islam di Pulau Sicilia pada tahun 1091 Masehi. Dengan berhasil menaklukkan pemerintahan Islam di Pulau Sicilia pada tangan Kristen telah memberi perangsang yang kuat kepada mereka untuk meneruskan perluasan daerah jajahan. Yang kedua, Perang Salib masa timbulnya reaksi umat Islam tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Hampir setengah abad dari tahun 492 sampai 542 Hijriah atau 1099 sampai 1147 Masehi. Baitul Maqdis diduduki oleh tentara salib. Pada masa itu orang Islam hidup menderita di bawah pemerintahan orang Kristen. Kekuatan orang Islam muncul dengan kelahiran seorang tokoh bernama Iman Al-Zinzaki, seorang politikus yang menjadi gubernur Mosul, utara Irak sejak tahun 1127 Masehi. Pada tahun 1144 Masehi, Sangki telah berhasil menaklukkan Edessa dan beberapa kawasan di wilayah Syria dari tengah orang Kristen. Kemudian pada tahun 1146 Masehi, Sangki mati dibunuh oleh seorang hambanya. Daerah kekuasaannya dibagi kepada 2 orang anaknya, yakni Saif al-Din al-Ghazi dan Nur al-Din Muhammad. Saif al-Din memerintah di Mesopotamia Jasiriyah, sementara Nur al-Din memerintah di Syria. Nur al-Din sebagai pemimpin Islam patuh pada ajaran agama dan mempunyai semangat jihad yang tinggi untuk membebaskan bumi Palestina dari kekuasaan tentara Kristen. Yang ketiga, Perang Salib masa Perang Saudara Kecil-kecilan tahun 1193 sampai 1291 Masehi. Periode ini merupakan periode
Periode dinasti Ayyubiyah yang telah dibangun oleh Syalan al-Ayyubi dari Tigris sampai ke Nil telah dibagikan kepada para ahli warisnya. Sayangnya tidak ada satupun di antara mereka yang mewarisi kepandaiannya. Al-Salih sebagai penguasa terakhir di dinasti Ayyubiyah menerima kabar bahwa kota Dimyat terancam lagi, kali ini oleh Laus Smilan. Kota itu akhirnya menyerah pada 6 Juni tahun 1249 tanpa perlawanan yang berarti. Tetapi ketika tentara Prancis bergerak maju ke Kairo, kemudian ke daratan tinggi Sungai Nil, keduanya dipisahkan oleh kanal wabah, menyebar dalam jumlah yang besar. Komunikasi pun terputus dan seluruh pasukan itu dihancurkan pada April 1250. Dalam periode ini telah terukir dalam sejarah munculnya pahlawan wanita yang terkenal gagah, berani, yaitu Sajar al-Dur, yang juga merupakan keluarga dari dinasti Ayyubiyah. Ia juga berhasil menghancurkan Raja Louis IX dari Prancis dan sekaligus menangkap raja dan pasukannya tersebut. Bukan hanya itu, sejarah mencatat bahwa pahlawan wanita gagah perkasa ini telah mampu menunjukkan sikap kebesaran Islam dengan membebaskan dan mengizinkan Raja Louis IX kembali ke negerinya, Prancis. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.